5226. Sebelumnya, penguasa wilayah tidak dapat menentukan apakah mereka harus bertarung atau tidak, tetapi sekarang setelah raja kerajaan telah kembali, mereka secara alami harus meminta instruksi darinya. Raja kerajaan merenung sejenak sebelum berkata, pertahankan. Jika ras manusia tidak menyerang kota raja, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat penguasa wilayah yang seperti kura-kura dan berkata, Cekong, aku memerintahkanmu untuk memimpin pertempuran ini. Sementara aku menyembuhkan luka-lukaku, ambil perintah pada penguasa wilayah lainnya untuk mempertahankan kota raja. Penguasa wilayah yang seperti kura-kura membungkuk sedikit, bawahan menerima. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang orang lain tidak akan mendengarkan perintahnya. Tanpa perintah tuan kerajaan, tuan wilayah ini memang terbagi, tetapi jika tuan kerajaan memberi perintah, mereka akan mematuhinya dengan ketat. Terlebih lagi, apakah itu dalam hal kekuatan atau bakat, penguasa wilayah yang seperti kura-kura ini adalah salah satu penguasa wilayah terkuat. Dia adalah penguasa wilayah yang secara pribadi berpartisipasi dalam pembunuhan leluhur tua evolusi besar 30.000 tahun yang lalu. Partisipasi semacam ini tidak hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menaklukkan Great Evolution Pass, tetapi untuk bertarung secara langsung dengan leluhur tua evolusi besar. Meskipun dia hanya bertukar 3 pukulan, harga yang dia bayar adalah tidur nyenyak selama 800 tahun. Di punggungnya yang seperti kura-kura, ada luka menganga yang belum sembuh total. Ini adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh leluhur tua evolusi hebat. Sebagai penguasa wilayah, mampu bertahan di tangan leluhur tua ras manusia juga memberinya kemampuan untuk memandang rendah rekan-rekannya. Oleh karena itu, raja kerajaan memerintahkan penguasa wilayah lainnya untuk tunduk padanya. Itu juga karena para penguasa wilayah dari faksi perang tidak dapat memobilisasi pasukan mereka untuk melawan ras manusia. Setelah raja kerajaan memberi perintah, dia segera kembali ke sarang tinta hitam di kota raja dan fokus untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap, sejumlah besar sumber daya dikirim ke sarang tinta hitam oleh klan tinta hitam dan ke dalam kolam tinta hitam, berubah menjadi kekuatan sarang tinta hitam. Ide raja kerajaan sangat sederhana. Sekarang mereka telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menyerang, tidak ada gunanya terus menyerang ras manusia. Dari kelihatannya, ras manusia tidak akan menyerang kota raja dalam waktu dekat, jadi kedua belah pihak pasti akan memasuki jalan buntu yang damai. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama pertempuran, dia telah menderita beberapa kerugian di tangan leluhur tua ras manusia, tetapi dalam hal kecepatan penyembuhan, dia, yang memiliki sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan, jauh lebih unggul. Dari penguasa wilayah perang Yin Yang, dia telah mempelajari informasi yang sangat penting, yaitu bahwa metode kultivasi leluhur tua ras manusia yang datang ke sini kali ini sangat istimewa bahkan di wilayah ras manusia. Karena itu istimewa, begitu seseorang terluka, sangat sulit untuk disembuhkan, dan dia perlu meminjam kekuatan dunia yang ramai. Di jalur Yin Yang, leluhur tua ras manusia ini memiliki banyak pengaturan untuk membantunya menyembuhkan, tetapi di zona perang evolusi besar, bagaimana dia bisa memilikinya? Dengan kata lain, selama dia terus menunda, lukanya pasti akan pulih lebih cepat daripada leluhur tua ras manusia. Ketika dia pulih, bukankah lebih baik mencari masalah dengan leluhur tua ras manusia? Pada saat itu, dia akan membuatnya membayar untuk pertempuran ini. Dengan keinginan kuat untuk bertarung, raja kerajaan tertidur lelap, kekuatan tinta yang kaya menyelimutinya. Di daun battleship, Yang Kai melihat ke arah Kam. Dia secara alami melihat kembalinya leluhur tua dengan sangat jelas. Mungkin itu karena dia telah melakukan kontak dekat dengan leluhur tua, tetapi meskipun aura leluhur tua telah luar biasa ketika dia kembali, Yang Kai masih memperhatikan sesuatu yang aneh. Leluhur tua terluka parah. Semuanya seperti yang dia harapkan. Leluhur tua secara khusus memintanya untuk ikut dengan tentara sehingga dia bisa menggunakan kekuatan alam semesta kecilnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jadi begitu leluhur tua bertarung dengan raja kerajaan, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertukar luka. Dengan cara ini, pertempuran di antara mereka tidak akan berlangsung lama. Sekarang leluhur tua telah kembali, mungkin sudah waktunya untuk menggunakannya. Berpikir demikian, Yang Kai memanggil Feng Ying dan berkata, saat aku tidak ada, jika pertempuran hebat pecah, jaga dirimu. Feng Ying bertanya dengan aneh, kamu punya misi lain? Yang Kai berkata, mungkin. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aliran cahaya keluar dari kantor pusat dan bergegas. Ketika tiba, sesosok muncul dan menangkupkan tinjunya, kakak Yang, komandan resimen telah memanggilmu. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk, aku akan pergi sekarang. Segera setelah itu,
dia bergegas menuju dunia semesta. Namun, mereka tidak mendarat di sisi yang dekat dengan kota Raja Klan Tinta Hitam, melainkan berputar-putar di sekitar dunia semesta ini untuk sementara waktu sebelum tiba di sisi lain. Baru saat itulah pemimpin kelompok melepaskan cahaya. Sesaat kemudian, mereka berdua tiba di pinggiran lembah gunung yang besar. Pria itu berkata, "Kakak senior, Anda dapat melanjutkan ke depan. Komandan resimen akan menunggu di depan." Petik 2. Yang Kai berterima kasih padanya dan pergi. Segera, dia tiba di pintu masuk lembah gunung. Xiang San dan Liu Ziping ada di sini, berdiri di luar pintu masuk lembah gunung dan menunggu dengan tenang. Yang Kai melangkah maju untuk menyambut mereka sebelum mengalihkan pandangannya ke bagian dalam lembah gunung. Namun, pada saat ini, lembah gunung dipenuhi dengan awan dan kabut, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Jelas bahwa ada susunan yang bagus di sini. Bagaimana luka leluhur tua? Yang Kai bertanya. Xiang San berkata, "Masuk dan lihat sendiri." Mengatakan demikian, Xiang San mengeluarkan sebuah token. Token ini adalah token perintah untuk mengontrol grid arai lembah. Jaga agar tetap aman dan jangan sampai hilang. Ya, Yang Kai menjawab sebelum mendesak kekuatannya untuk memperbaikinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke arah arai besar lembah, mengirimkan cahaya yang dalam. Saat awan dan kabut bergejolak, sebuah pintu yang bisa terhubung ke dunia luar muncul. Yang Kai melangkah maju saat pintu di belakangnya perlahan tertutup. Dari luar, orang dapat melihat bahwa lembah gunung dipenuhi dengan awan dan kabut, tetapi setelah memasuki lembah gunung ini, orang akan menemukan bahwa tidak ada yang namanya awan dan kabut. Sebaliknya, semuanya tampak normal, seperti lembah gunung yang nyata. Namun, karena seluruh dunia semesta sudah mati, lembah itu dipenuhi dengan kehancuran. Melihat ke belakang, dia bahkan dapat dengan jelas melihat Xiang San dan Liu Ziping berdiri di luar lembah, tetapi Yang Kai memperkirakan bahwa mereka tidak dapat melihatnya. Aura leluhur tua berada di tengah lembah gunung, dan itu tidak lagi semegah ketika dia kembali. Pada saat ini, itu jelas sangat lemah. Yang Kai mengikuti aura dan segera melihat sesosok kecil meringkuk di tumpukan puing. Leluhur tua telah berubah menjadi seorang anak dan bahkan lebih muda daripada ketika Yang Kai pertama kali bertemu dengannya. Ketika Yang Kai pertama kali bertemu leluhur tua ini di pasar jalur Yin Yang, dia adalah seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Leluhur tua saat ini tampaknya baru berusia 3 atau 4 tahun. Sudut mata Yang Kai tidak bisa menahan berkedut. Leluhur tua seperti ini benar-benar langka. Wajahnya yang halus tanpa darah, tetapi pakaiannya berlumuran darah, dan ada gelang giok di pergelangan tangannya yang sekarang tertutup retakan. Yang Kai tidak tahu artefak seperti apa gelang giok ini, tetapi untuk dikenakan oleh seseorang seperti leluhur tua, itu jelas bukan artefak biasa. Sekarang setelah tertutup retakan dan telah kehilangan banyak spiritualitasnya, jelas betapa berbahayanya pertempuran sebelumnya. Leluhur tua benar-benar habis-habisan. Yang Kai menghela nafas dan tidak mengganggunya. Dengan satu pemikiran, kekuatan dunia melonjak dan sosok alam semesta kecil muncul di tengahnya. Jika seseorang memfokuskan mata mereka dan mengamati, mereka akan dapat melihat bahwa lanskap ilusi alam semesta kecil ini cukup kompleks. Ada banyak makhluk hidup dan kota di mana-mana, dengan pedagang yang tak terhitung jumlahnya berjalan-jalan. Ini adalah dunia kecil. Seluruh alam semesta kecil tiba-tiba mengembang dan menyebar. Lembah gunung yang sunyi langsung berubah menjadi dunia yang ramai. Menimbang bahwa leluhur tua masih dalam tidur nyenyak, Yang Kai telah mengaturnya untuk beristirahat di puncak roh ketika menempatkannya di alam semesta kecilnya. Puncak roh tidak tinggi, tetapi dipenuhi dengan energi spiritual dan cocok untuk kultivasi. Dengan pemikiran lain dari Yang Kai, sebuah rumah kayu muncul di tempat leluhur tua tertidur. Itu tidak memiliki kekuatan khusus, hanya cukup untuk menghalangi angin dan hujan. Setelah melakukan semua ini, Yang Kai menemukan tempat yang bagus di Spirit Peak dan duduk dengan tenang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan leluhur tua untuk pulih, tapi itu pasti tidak akan singkat, jadi dia bisa mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Di dunia alam semesta kecil, waktu berlalu dengan lambat, tetapi leluhur tua yang sedang tidur tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Namun, sebagai tuan alam semesta kecil, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan kekuatan misterius mengalir ke tubuh leluhur tua dari segala arah. Ini adalah kekuatan dunia fana yang ramai. Awalnya, dia agak khawatir tentang apakah dia akan dapat menyerap esensi dunia yang ramai untuk menyembuhkan luka-lukanya jika dia meninggalkan leluhur tua di pegunungan yang sunyi ini, tetapi sekarang tampaknya selama dia berada di alam semesta kecil ini, tidak masalah di mana tempat dia berada. Memikirkannya,
Apa yang disebut kekuatan dunia fana yang ramai tidak lebih dari kekuatan ajaib yang lahir dari reproduksi makhluk hidup, jadi secara alami itu akan memenuhi seluruh alam semesta kecil. Oleh karena itu, bahkan jika tempat ini terpencil, itu masih mengandung kekuatan dunia fana yang ramai. Tentu saja, jika seseorang bisa hidup di dunia fana yang berkembang, kekuatan dunia fana akan lebih kaya. Yang Kai mengira hari-harinya akan berlanjut seperti ini sampai hari leluhur tua bangun. Namun, suatu hari sebulan kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke bawah gunung. Ada sebuah desa di kaki puncak roh ini, dan ada lebih dari selusin keluarga yang tinggal di sana. Mereka semua hidup dengan menebang kayu dan berburu. Selama waktu ini, banyak pemburu datang ke puncak roh untuk berburu, tetapi Yang Kai tidak memperhatikan mereka. Baginya, dia tidak akan dengan mudah mengganggu apapun di dunia semesta kecil, bahkan jika dia adalah satu-satunya penguasa dunia ini dan dunia memiliki prinsipnya sendiri. Jika dia ikut campur dengan gegabah, mungkin ada beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Di masa lalu, banyak pemburu hanya akan berburu di tengah gunung. Ada banyak mangsa di puncak roh, cukup bagi para pemburu untuk hidup. Namun, kali ini, para pemburu yang datang untuk berburu tampaknya bernasib sial. Karena mereka tidak menemukan mangsa, mereka mendaki gunung lebih sering dari biasanya. Mengamati rute yang dia ambil, jika Yang Kai mengabaikannya, dia akan segera tiba di depan rumah kayu yang telah dia atur untuk leluhur tua. Pada saat itu, pemburu ini harus melangkah maju dan menyelidiki. Yang Kai secara alami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu penyembuhan leluhur tua. Tepat ketika dia hendak mengucapkan mantra untuk menyembunyikan jejak rumah kayu itu, leluhur tua yang sedang tidur tiba-tiba mengiriminya pesan. Pesan ini sangat kabur, sedemikian rupa sehingga Yang Kai bahkan tidak bisa menebak apa artinya. Jelas, ketika pesan itu dikirim, leluhur tua tidak sepenuhnya bangun dan hanya bereaksi secara naluriah. Yang Kai sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menunggu dan melihat. 5227. Setelah setengah hari berburu tanpa hasil, pemburu itu lelah dan lapar. Setelah meminum segenggam mata air pegunungan untuk menghilangkan dahaganya, dia tiba-tiba membeku. Dalam penglihatannya, dia melihat sebuah rumah kayu sederhana. Dia tidak ingat pernah melihat rumah kayu di gunung ini. Meskipun tempat ini jauh dari area berburu biasa, dia pernah datang ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat rumah kayu ini sebelumnya. Karena penasaran, dia berjalan menuju rumah kayu itu. Ketika dia mendekat, dia memanggil, "Apakah ada orang di sana?" Dia memanggil beberapa kali tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tak berdaya, dia hanya bisa membuka pintu dan masuk. Rumah kayu telah dibangun dengan tergesa-gesa oleh Yang Kai untuk melindungi leluhur tua dari angin dan hujan saat dia menyembuhkan luka-lukanya, jadi interiornya hanya dilengkapi dengan tempat tidur sederhana. Tubuh kecil leluhur tua meringkuk di tempat tidur. Begitu pemburu masuk, dia secara alami melihat sosok di tempat tidur, membuatnya agak terkejut dan waspada. Meskipun dia adalah orang biasa dan belum pernah berkultivasi sebelumnya, di dunia void ini, kultivasi bukanlah rahasia. Beberapa pemuda di desa terdekat selalu ingin bergabung dengan sekte kultivasi. Ketika pemburu itu masih muda, dia juga memiliki mimpi seperti itu. Sekitar 1000 kilometer jauhnya dari desa, ada sekte kultivasi yang disebut Istana Bulan Air yang akan merekrut murid setiap beberapa tahun. Pemburu muda itu pernah melintasi gunung dan sungai, bermimpi pergi ke Istana Bulan Air untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan murid. Dia bermimpi bergabung dengan Istana Bulan Air dan suatu hari menjadi ahli yang terbang ke sini dengan bebas. Sayangnya, bakat kultivasinya terlalu buruk, jadi dia tidak dapat memasuki mata para kultivator itu dan tersingkir dalam konferensi perekrutan murid. Dengan mimpinya yang hancur, pemburu itu telah berkeliaran di luar selama beberapa tahun, tetapi pada akhirnya, dia telah kembali ke desa tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, di mana dia telah mendirikan keluarganya. Dibandingkan dengan pemburu lain di desa, dia adalah seseorang yang telah melihat banyak hal. Dia tidak hanya tahu bahwa ada kultivator di dunia ini, tetapi dia juga tahu bahwa ada jenis keberadaan khusus di dunia ini. Ras raksasa. Dikatakan bahwa beberapa monster beast bisa berubah menjadi bentuk manusia setelah berkultivasi untuk waktu yang lama. Orang biasa tidak akan tahu. Di antara monster beast ini, roh rubah adalah yang paling umum. Menurut legenda kuno, roh rubah suka berubah menjadi wanita cantik untuk merayu pria muda dan kuat. Jadi ketika dia melihat sebuah rumah kayu yang aneh di tempat ini dan seorang anak di dalamnya, reaksi pertama pemburu itu adalah bertanya-tanya apakah dia telah bertemu dengan ras monster. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa, ras monster yang legendaris itu baik dan buruk,
tapi dia tidak yakin ras monster seperti apa yang baik atau buruk. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, sosok di tempat tidur itu sangat kecil. Bahkan jika itu adalah ras monster, itu mungkin ras monster kecil. Dia pria yang sangat besar, apakah dia takut padanya? Saat pikiran ini melintas di benaknya, kepanikan di hati pemburu menghilang secara signifikan. Awalnya, dia berencana untuk mundur secara diam-diam, karena dia tidak bisa memastikan apakah gadis kecil ini adalah ras monster, tetapi saat dia akan meninggalkan rumah kayu, dia tiba-tiba berhenti. Dia bisa tahu bahwa ada yang salah dengan napas gadis kecil di tempat tidur. Bertahun-tahun berburu telah memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang mangsa di gunung ini. Banyak dari mangsanya menderita luka berat, dan ketika mereka akan mati, pernapasan mereka menjadi terputus-putus dan lemah. Pemburu itu ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke tempat tidur. Bagaimana jika ini bukan sejenis monster dan hanya anak biasa? Jika tidak ada yang memperhatikannya di pegunungan yang dalam ini, mungkin beberapa binatang buas akan datang dan memakannya. Melihat ke bawah, dia melihat seorang gadis berusia 3 atau 4 tahun berbaring di tempat tidur. Meskipun dia tidur nyenyak, wajahnya jelas dipenuhi rasa sakit, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk dan kulitnya pucat tidak normal. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan dahi gadis kecil itu sangat panas. Dia sakit. Tanpa ragu-ragu, pemburu itu mengambil gadis kecil itu dan memeluknya sebelum berlari menuruni gunung. Terlepas dari asal-usul gadis kecil ini atau mengapa dia ditinggalkan sendirian di rumah kayu di gunung, jika dia tidak dirawat dengan cepat, dia akan segera mati. Pikiran pemburu itu sangat sederhana. Dia dengan cepat membawanya turun gunung untuk mencari dokter. Adapun bagaimana mengatasi masalah ini jika keluarga anak itu datang mencarinya, dia tidak tahu. Paling-paling, dia hanya akan mengembalikan anak itu dan menjelaskan semuanya. Setelah pemburu pergi dengan tergesa-gesa, Yang Kai, yang diam-diam mengamati dari samping, tiba-tiba muncul. Melihat sosok yang pergi, dia membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur tua telah direnggut, apa yang harus dia lakukan? Awalnya, dia bisa menggunakan mantra untuk menyembunyikan keberadaan rumah kayu, jadi pemburu biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya tidak akan bisa menemukan keberadaan leluhur tua, tetapi pada saat kritis, leluhur tua telah mengirimnya sebuah pesan. Ini membuatnya agak bingung tentang apa niat leluhur tua itu, dan arti dari pesan ini tidak jelas, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apa itu. Sepertinya leluhur tua tidak sengaja melakukan ini, tetapi lebih seperti naluri leluhur tua. Meskipun dia tidak bisa menebak arti dari pesan leluhur tua, karena dia secara naluriah mengirim pesan kepadanya saat itu, jelas dia ingin menghentikannya. Itulah sebabnya Yang Kai membiarkan alam mengambil jalannya. Akibatnya, adegan seperti itu terjadi, tetapi leluhur tua tidak mengirim pesan lebih lanjut. Sepertinya pilihannya benar. Namun, Yang Kai tidak bisa mengabaikannya begitu saja, jadi dia hanya bisa menyembunyikan dirinya dan mengikuti di belakang pemburu. Perjalanan mendaki gunung memakan waktu lebih dari setengah hari, tetapi hanya butuh lebih dari 1 jam untuk mencapai bagian bawah. Pemburu yang kelelahan dan lapar itu bahkan jatuh di jalan, wajahnya tertutup debu, tetapi dia berhasil melindungi gadis kecil di pelukannya. Bergegas langsung kembali ke desa kecil, dia menendang pintu rumahnya dan berteriak, "Wanita, sesuatu yang buruk telah terjadi." Mendengarkan suara itu, seorang wanita kekar dengan celemek di pinggangnya dan penggulung besar di tangannya berjalan keluar dari dapur, tampaknya sedang memasak. Sudah hampir waktu makan malam. Wanita kekar itu memiliki fisik yang kuat, sangat kontras dengan fisik pemburu yang kurus. Jika mereka berdua berdiri bersama, wanita kekar itu mungkin berukuran 2 kali lipat dari pemburu. Orang desa itu vulgar, jadi ketika dia mendengar teriakan pemburu, wanita besar itu meraung, "Apa? Apakah 2 anjing itu mencuri mangsamu lagi? Jika itu masalahnya, mari kita lihat apakah wanita tua itu tidak meledakkan otaknya." Petik 1. Tidak. Pemburu itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Aku mengambil sedikit." Mengatakan demikian, dia bergegas masuk ke rumah. Saat dia melewatinya, wanita itu melihat sekilas apa yang disebut benda kecil ini dan tertegun sejenak. Setelah pemburu memasuki rumah, wanita kekar itu menjerit kaget sebelum berbalik dan bergegas masuk. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, di tempat tidur sederhana, leluhur tua diam-diam berbaring, beberapa potong kulit binatang menutupi tubuhnya. Di samping tempat tidur, si pemburu dan wanita kekar menatap si kecil ini sejenak, ekspresi garang di wajah wanita kekar itu benar-benar menghilang. "Di mana kamu mengambilnya?"
Wanita kekar itu menusuk suaminya dengan siku dan secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan, hampir menyebabkan pemburu jatuh. Di atas gunung, pemburu itu menjelaskan secara singkat pertemuannya pada siang hari. Ekspresi wanita paruh baya itu sedikit berubah. Bagaimana bisa benda sekecil itu ada di tempat seperti itu? Apakah itu monster? Tinggal bersama pemburu sepanjang tahun, wanita kuat itu juga mendengar pemburu berbicara tentang ras monster di malam hari. Tidak mungkin, kata si pemburu sambil mengangkat potongan-potongan kulit itu. Lihat, dia tidak punya ekor. Dia kemudian menggosok kepala gadis kecil itu dan berkata, tidak ada telinga yang aneh, itu seharusnya bukan monster. Wanita kekar itu sangat setuju. Tanpa ekor yang aneh dan telinga yang aneh, itu bukanlah monster. Pemburu itu berkata, melihat pakaian gadis kecil ini, dia tampaknya berasal dari keluarga kaya dan telah koma sejak saya menemukannya. Saya menduga dia memiliki semacam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dibuang ke gunung oleh keluarganya. Wanita kekar itu langsung menangis, pemandangan yang begitu menyedihkan. Hal kecil yang begitu indah, bagaimana mereka bisa tahan kehilangannya? Nona, cepat dan minta Dokter Chai untuk datang dan melihat penyakit apa yang dimiliki anak ini. Setidaknya, dia masih hidup. Karena kami telah menjemputnya, kami tidak bisa hanya duduk dan melihatnya mati. Petik 2. Aku akan mendengarkanmu. Wanita kekar itu menyeka air matanya, meletakkan penggulung di tangannya, melepas celemeknya, dan meninggalkan rumah. Tidak ada dokter di desa itu, hanya di desa lain 20 km jauhnya ada seorang dokter bermarga Chai. Meskipun keterampilan medisnya biasa-biasa saja, dia masih salah satu dari sedikit master di sekitar ratusan kilometer. Ketika wanita paruh baya itu pergi, langit sudah gelap dan jalan masih jauh. Secara alami, Dokter Chai itu tidak ingin keluar saat ini. Namun, wanita kekar itu mengabaikannya dan membawa Dokter Chai yang kurus dan lemah bolak-balik sejauh 40 km sebelum kembali dalam 1 jam. Sesampai di rumah, pasangan pemburu itu membutuhkan waktu lama untuk meminta maaf sebelum akhirnya memadamkan amarah Dokter Chai dan memintanya untuk mengobatinya. Pasangan pemburu menyaksikan dengan cemas dari samping. Setelah menunggu Dokter Chai melihat denyut nadinya, wanita kekar itu dengan tidak sabar bertanya, Dokter Chai, penyakit apa yang diderita gadis kecil ini? Meskipun keterampilan medis Dokter Chai tidak terlalu bagus, dia telah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa pengalaman dan wawasan, jadi ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan curiga, sepertinya dia tidak sakit. Wanita kekar itu memutar matanya, Dokter, apa yang Anda bicarakan? Lihat kulit gadis kecil ini, bagaimana mungkin dia tidak sakit? Dokter Chai melambaikan tangannya dan berkata, dari denyut nadinya, sepertinya dia tidak sakit. Dia sangat normal, dan denyut nadinya bahkan lebih stabil daripada anak biasa, tetapi anak ini memang agak tidak normal. Tuan tua ini tidak mengerti mengapa. Petik 2. Sambil mendesah, dia berkata, mungkin keterampilan medis tuan tua ini tidak cukup baik. Mohon maafkan ketidakmampuan tuan tua ini untuk menyembuhkan penyakit anak ini. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Wanita kekar menghalangi jalannya dan tersenyum meminta maaf, Dokter Chai, Anda satu-satunya dokter dalam jarak 100 km. Jika Anda tidak merawat anak ini, dia akan mati. Dokter Chai juga tampak agak tidak berdaya, namun, tuan tua ini bahkan tidak dapat mengetahui penyebab penyakit anak ini, jadi bagaimana saya bisa mengobatinya? Wanita kekar itu berkata, tidak peduli apa, kita harus mencoba yang terbaik. Jika Anda memberi kami resep, itu seharusnya berguna. Petik 2. Pemburu itu mengangguk dengan penuh semangat. Dokter Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, obat memiliki toksisitasnya sendiri, bagaimana resepnya bisa diresepkan secara acak? Jika Anda minum obat secara acak, bahkan jika Anda tidak sakit, Anda akan tetap sakit. Petik 2. Wanita kekar itu memohon beberapa kali lagi, tetapi Dokter Chai menolak untuk mengalah. Wanita kekar itu kehilangan kesabarannya dan mengambil penggulung yang dia letakkan di sampingnya. Dokter Chai, seorang udik desa tidak tahu bagaimana berbicara. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya, tetapi anak ini masih hidup, jadi saya harap Dokter Chai dapat berbaik hati dan membantu. Petik 2. Melihat rolling pin yang lebih tebal dari pahanya, sudut mata Dokter Chai berkedut. 5228. Pada akhirnya, Dokter Chai memutuskan untuk meninggalkan resep. Dia bisa bernalar dengan pasangan pemburu itu, tapi rolling pin tidak mau berdebat dengannya. Namun, dia tidak berani meresepkan obat kuat apapun. Ramuan dalam resep adalah semua ramuan umum yang dapat ditemukan di pegunungan dan dapat menyehatkan vitalitas seseorang. Bahkan jika seseorang benar-benar memakannya, itu tidak masalah.
Pemburu secara pribadi mengantar Dr. Chai kembali ke desa 20 km jauhnya sebelum kembali dengan tergesa-gesa. Sudah larut malam, jadi wanita kekar itu duduk di tepi tempat tidur dan menatap anak kecil di tempat tidur dengan penuh kasih. Melihat pemandangan ini, hati pemburu itu bergejolak. Setelah menikah selama lebih dari 20 tahun, dia secara alami tahu seperti apa istrinya. Dia belum pernah melihatnya begitu lembut. Beras dan air belum habis, dan setelah kelelahan yang begitu lama, pemburu itu secara alami lapar dan lelah. Dia memerintahkan wanita kekar, buat makanan. Saya akan makan beberapa makanan dan istirahat sebentar. Ketika fajar tiba, saya akan pergi ke gunung untuk mencari obat. Petik 2. Wanita kekar itu langsung setuju dan membawa rolling pin ke dapur. Keesokan harinya sebelum fajar, pemburu berangkat berburu sambil mencari ramuan yang tercantum di resep. Mereka semua adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan, jadi apakah itu berburu atau mencari tumbuhan, itu bukanlah tugas yang sulit. Yang mereka butuhkan hanyalah pengalaman dan keberuntungan. Langit masih gelap ketika pemburu itu kembali. Kali ini, dia cukup beruntung dan berhasil berburu rusa Roy. Dia juga menemukan banyak ramuan dan menyerahkannya kepada istrinya untuk dibersihkan dan direbus sebelum memberi makan gadis kecil itu. Desa itu tidak besar, hanya sekitar selusin rumah. Berita tentang pemburu yang menjemput seorang gadis kecil di gunung segera menyebar, dan dari waktu ke waktu, orang-orang akan datang menemuinya. Namun, meskipun orang pedesaan itu kasar, mereka juga sederhana dan jujur. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang anak yang tidak diketahui asalnya ini, hanya meratapi nasibnya yang penuh dengan kemalangan dan penderitaan. Dengan begitu banyak pembantu di daerah sekitarnya, selusin pemburu di desa sering membawa kembali beberapa tumbuhan dan menyerahkannya kepada wanita kekar. Pemburu juga pergi ke rumah kayu di gunung beberapa kali, mencoba mencari kerabat yang mungkin dimiliki gadis kecil itu, tetapi tidak berhasil. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Meskipun dia telah diberi makan obat dan sup daging setiap hari, anak yang dijemput oleh pemburu itu tidak pernah bangun. Apa yang membuat pasangan pemburu merasa sedikit lega adalah bahwa kulit anak ini tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya, tidak lagi pucat dan agak merah darah. Ini memberi mereka lebih banyak harapan. Pada bulan keempat setelah para pemburu mengambil gadis kecil itu, suatu pagi, wanita kekar itu memasak sup daging dan membawanya ke rumah untuk diberi makan. Pemburu itu mengasah anak panahnya di halaman. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam rumah, "Suamiku." Pemburu itu terkejut dan buru-buru meletakkan panah yang setengah tajam di tangannya sebelum bergegas ke rumah dan bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi?" Wanita kekar itu menunjuk dengan bodoh ke tempat tidur. Pemburu itu mendongak dan tercengang. Gadis kecil, yang telah berbaring di tempat tidur selama 4 bulan, tiba-tiba duduk dan menatap mereka dengan tatapan kosong, matanya yang besar dipenuhi dengan kebingungan. "Kamu bangun, kamu bangun." Suara wanita kekar itu sedikit bergetar saat dia memegang sup daging di satu tangan dan mengguncang lengan pemburu dengan tangan lainnya, takut dia sedang bermimpi. Pemburu merasa pusing karena gemetar. "Tenang, jangan menakuti anak itu." Seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, wanita kekar itu memaksakan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya dan duduk di samping tempat tidur, dengan lembut bertanya, "Nak, kamu sudah bangun? Kapan kamu bangun? Apakah kamu merasa tidak sehat?" Gadis kecil yang duduk di tempat tidur sepertinya tidak mendengarnya dan tidak menjawab, hanya menatap mangkuk besar di tangan wanita besar itu. Wanita kekar itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi masih tidak mendapat jawaban. Melihat anak itu dan sup daging di tangannya, wanita kekar itu bertanya, "Apakah kamu lapar?" Mengatakan demikian, dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, melingkarkan satu tangan di leher gadis kecil itu, dan membawa mangkuk besar itu ke mulutnya. Setelah meneguk sebentar, dalam waktu kurang dari selusin napas, semangkuk sup daging selesai. Pemburu di sebelahnya tersenyum senang, "Enak dimakan, cepat ambil mangkuk lagi." Setelah menghabiskan semangkuk sup daging kedua, gadis kecil itu menjilat bibirnya dan menatap wanita besar itu dengan sedih, seolah dia menginginkan lebih. Wanita kekar itu menggelengkan kepalanya, "Kamu baru saja bangun, kamu tidak bisa minum terlalu banyak. Ketika Anda lebih baik, saya akan membiarkan Anda minum sampai Anda kenyang." Petik 2. Meletakkan mangkuk di tangannya, wanita kekar itu dengan lembut bertanya, "Nak, siapa namamu? Di mana rumahmu?" Gadis kecil itu memasang ekspresi kosong. Wanita kekar itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi tetapi masih tidak bisa mendapatkan jawaban. Wanita kekar itu menoleh ke suaminya dan bertanya dengan cemas, "Suamiku, apakah anak ini bisu?" Pemburu itu berkata, "Mungkin dia terlalu muda dan tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi setidaknya dia bangun."
Sepertinya obat Dr. Chai masih berguna. Petik 2. Kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Pemburu itu mengangguk. Tentu saja, karena ini berguna, kali ini aku akan memetik lebih banyak tumbuhan. Petik 2. Pemburu itu naik gunung lagi, dan wanita kekar itu menyuruh gadis kecil itu untuk tinggal di rumah dan tidak lari-lari. Dia mengambil beberapa hadiah yang tidak terlalu berharga tetapi masih bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dan pergi ke rumah Dr. Chai, yang jaraknya sekitar 20 km. Setelah pasangan pemburu itu pergi, gadis kecil itu berbaring dengan tenang di tempat tidur, matanya yang besar menatap atap, tampak tenggelam dalam pikirannya. Yang Kai tiba-tiba muncul di samping tempat tidur dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, gadis kecil di tempat tidur sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Dia tidak terlalu terkejut, hanya sedikit penasaran, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa orang asing tiba-tiba muncul di samping tempat tidurnya. Leluhur tua, apa yang kamu lakukan? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama beberapa hari terakhir, dia bersembunyi di bayang-bayang dan mengamati. Selama 4 bulan terakhir, dia telah menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Meskipun leluhur tua telah bertempur dalam pertempuran hebat dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam dan menderita luka berat dan tidak sadarkan diri selama 4 bulan, di bawah pengamatannya, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan leluhur tua. Namun, dia tidak tahu persis apa yang salah. Menghadapi pertanyaan Yang Kai, leluhur tua tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan mata jernihnya yang besar, rasa ingin tahunya tumbuh. Setelah saling menatap sejenak, Yang Kai menghela nafas, leluhur tua, berhenti main-main. Leluhur tua masih tidak menjawab, bahkan tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Leluhur tua tampaknya tidak bermain-main dengannya, dan matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan ketidaktahuan, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Mungkinkah luka leluhur tua lebih serius dari yang dia bayangkan dan dia kehilangan ingatannya? Namun, Yang Kai dengan cepat membantah dugaan ini. Seorang Master Open Heaven Orde ke-9 tertinggi, bahkan jika dia terluka parah, bagaimana dia bisa kehilangan ingatannya? Dalam situasi ini, leluhur tua benar-benar bercanda dengannya atau dia telah menggunakan semacam metode untuk menyegel ingatannya. Dalam keadaan normal, bahkan jika leluhur tua terluka parah dan berubah menjadi anak kecil, ingatannya tidak akan bermasalah. Hanya saja kepribadiannya telah berubah dan dia menjadi lebih kekanak-kanakan. Tetapi jika dia menyegel ingatannya sendiri, dia secara alami tidak akan mengingat dirinya sendiri. Yang Kai merenung sejenak dan memutuskan bahwa untuk saat ini, dia tidak bisa membuat penilaian gegabah. Karena leluhur tua telah memulihkan diri selama beberapa waktu, dia masih bisa mengamatinya. Menghadapi leluhur tua dalam keadaan seperti itu, Yang Kai tidak tahu bagaimana berkomunikasi dan hanya bisa memeriksa luka-lukanya. Bahkan dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-7, Yang Kai masih tidak bisa melihat di mana luka leluhur tua itu. Faktanya, dari apa yang dia tahu, tubuh leluhur tua tidak terluka, hanya lebih lemah dari anak biasa. Melihat pemilik rumah ini akan kembali, Yang Kai hanya bisa buru-buru mengucapkan selamat tinggal, aku akan datang untuk berbicara denganmu lagi nanti, istirahatlah dengan baik. Mengatakan demikian, dia menghilang. Ketika wanita kekar kembali dari tempat Dr. Chai, dia melihat bahwa gadis kecil itu sedang mencari-cari sesuatu di rumah. Wanita kekar itu terkejut dan dengan cepat membawanya ke tempat tidur, menyuruhnya untuk tidak berlarian ketika tidak ada orang di sekitarnya. Ketika Yang Kai menarik perhatiannya dari leluhur tua, perubahan di dunia luar menarik perhatiannya. Duduk di atap rumah pemburu, Yang Kai melihat ke langit, matanya menembus penghalang dunia semesta kecilnya untuk melihat apa yang terjadi. Di kedalaman kehampaan, aliran cahaya dengan cepat mendekat. Tidak banyak dari garis-garis cahaya ini, hanya 3 dari mereka, tetapi mereka semua diatur dalam garis lurus saat mereka terbang. Ini membingungkan Yang Kai. Aliran cahaya ini tidak tampak seperti cahaya kultivator Open Heaven ras manusia, melainkan cahaya dari beberapa arai roh. Tapi arai roh macam apa yang bisa bergerak begitu cepat? Bingung, dia mengaktifkan Demon Eye of Annihilation untuk menyelidiki. Pada saat berikutnya, apa yang dilihatnya sangat mengejutkan Yang Kai. 3 garis cahaya ini memang cahaya yang dipancarkan ketika arai roh diaktifkan, dan arai roh ini sekarang telah ditempatkan di dunia semesta 3 putaran. Ketiga dunia semesta ini seharusnya dipilih dengan cermat, dan ukurannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Dibandingkan dengan dunia semesta ini di mana tentara timur dan barat ditempatkan, itu hanya sekitar 10% dari volumenya. Pada saat ini, ketiga dunia semesta ini dipenuhi dengan berbagai arai roh. Di bawah pengaruh arai roh ini,
mereka terbang keluar dari kedalaman kehampaan, kecepatan mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Yang Kai tidak tahu dari mana mereka terbang, tetapi jelas bahwa mereka telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Ketika mereka muncul di bidang penglihatan Yang Kai, kecepatan mereka sudah secepat kilat, dan setiap dunia semesta dipenuhi dengan aura yang sangat berbahaya. Jelas, arai roh yang diatur pada mereka tidak hanya memiliki efek mendorong mereka maju, tetapi juga memiliki kegunaan lain yang lebih berbahaya. Yang Kai bertanya-tanya untuk apa arai roh ini. Wajah Yang Kai tidak bisa menahan sedikit pun berkedut. Tak perlu dikatakan, ini adalah rencana lain yang telah dibuat Xiang San melawan klan tinta hitam, tetapi rencana ini agak kejam. Dia tidak tahu apakah klan tinta hitam bisa menangani ini. Selain itu, Yang Kai juga menemukan sesuatu yang membuatnya khawatir. Itulah perbedaan ukuran alam semesta. Kota Raja Klan Tinta Hitam terletak di dunia semesta. Saat ini, basis utama ras manusia juga adalah dunia semesta, tetapi itu adalah tempat yang diteleportasikan oleh ras manusia dari jauh. Membandingkan dua dunia semesta tempat ras manusia tinggal tidak diragukan lagi berbahaya, hampir 3 kali lebih besar dari kota raja. Sebelum ini, Yang Kai agak bingung. Jika hanya untuk membangun markas bagi pasukan ras manusia, mengapa mereka memilih dunia yang begitu luas? Itu benar-benar sia-sia. 5229. Lagi pula, semakin besar volumenya, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk mengatur arai roh, jadi lebih baik memilih dunia semesta yang sesuai, yang mengkonsumsi lebih sedikit energi. Bagaimanapun, pasukan ras manusia hanya memiliki 30.000 orang, jadi tidak peduli seberapa kecilnya, semesta akan mampu menampungnya. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan pada saat itu, karena itu hanya sebuah pemikiran yang melintas di benaknya, dia tidak menyelidikinya terlalu dalam. Ketika dia melihat seberkas cahaya terbang dari kehampaan yang jauh, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dunia semesta tempat pasukan ras manusia ditempatkan sangat besar dan hanya setengah hari perjalanan dari kota raja. Dunia semesta bukan hanya paku yang dipaku di depan pintu klan tinta hitam, itu juga merupakan penghalang. Sebuah penghalang yang menghalangi penglihatan. Pada saat ini, dia berdiri di belakang dunia semesta, sehingga dia dapat dengan jelas melihat pemandangan aliran cahaya di langit. Tetapi di satu sisi kota raja, klan tinta hitam diblokir oleh dunia semesta ini, jadi mereka mungkin tidak bisa melihat apa yang terjadi di sini. Ini memberi ras manusia cukup waktu untuk mengatur sesuatu. Dari kelihatannya, para petinggi telah membuat rencana ketika mereka memilih semesta, jika tidak, mereka tidak akan dengan sengaja memilih dunia semesta yang begitu besar. Di depan kota raja klan tinta hitam, pasukan diorganisir. Setelah mengambil alih pasukan klan tinta hitam di bawah komando raja kerajaan, hanya sebulan yang singkat, tetapi di bawah reorganisasi Cekong, pasukan klan tinta hitam telah sepenuhnya berubah. Pada saat ini, hampir 1 juta tentara kuat klan tinta hitam berkumpul di luar kota raja. Tidak peduli dari mana pasukan ras manusia menyerang, pasukan klan tinta hitam di dekatnya akan dapat memberikan bantuan segera. Tidak ada yang salah dengan mengambil inisiatif untuk menyerang pasukan ras manusia, tetapi bertahan adalah keahlian mereka. Sebagai pemimpin dari jutaan tentara klan tinta hitam yang kuat, Cekong secara alami ditempatkan di tentara untuk menjaga dari kemungkinan pergerakan ras manusia. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya. Hal ini menyebabkan dia segera menjadi waspada, dengan cepat mengangkat matanya untuk melihat ke arah perkemahan ras manusia, hanya untuk melihat banyak kapal perang masuk dan keluar, sibuk dengan sesuatu. Namun, sepertinya mereka tidak memiliki perhatian untuk menyerang kota raja. Jika ras manusia tidak memiliki perhatian seperti itu, lalu dari mana datangnya peringatan ini? Apakah itu hanya ilusi? Mudah-mudahan, itu hanya ilusi. Sebelum Raja Kerajaan tertidur di sarang tinta hitam, dia telah memberinya wewenang untuk memimpin pasukan dan memerintahkannya untuk melindungi kota raja. Secara alami, dia tidak bisa mengecewakan harapan Raja Kerajaan. Saat dia memikirkan ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di belakang dunia semesta. Peringatan di hatinya semakin kuat. Pada saat berikutnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba melintas ke matanya, menyebabkan dia sedikit menyipit. Pada awalnya, dia tidak tahu cahaya apa yang dilihatnya itu, tetapi karena jarak di antara mereka semakin pendek, dia akhirnya bisa melihat esensi cahaya. Tiba-tiba, dia berdiri dan meraung, serangan musuh. Selama 1 bulan dia bertanggung jawab atas jutaan pasukan klan tinta hitam yang kuat, dia telah berpikir berkali-kali tentang bagaimana ras manusia akan bertindak jika mereka ingin menyerang kota raja. Dia juga telah mempertimbangkan posisi eselon atas ras manusia dan menyimpulkan jalannya pertempuran ini. Pada akhirnya,
Dia sampai pada kesimpulan bahwa apapun skema yang dimiliki ras manusia, selama dia tidak bergerak, ras manusia tidak akan bisa melakukan apapun pada kota raja. Hasil ini tidak diragukan lagi sangat memuaskannya. Tetapi pada saat ini, ketika ras manusia benar-benar menunjukkan metode ofensif mereka, dia menemukan bahwa metode berbahaya dari ras manusia bukanlah sesuatu yang dapat dia pahami. Ras manusia sebenarnya menggunakan dunia semesta untuk melancarkan serangan. Dunia semesta dipenuhi dengan semua jenis arai roh, yang semuanya milik ras manusia. Terlebih lagi, setelah berputar-putar di sekitar markas ras manusia, dunia semesta langsung menuju ke kota raja. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi jelas bahwa itu telah terbang melalui kehampaan untuk waktu yang lama, dan kecepatannya telah mencapai batasnya. Begitu dia mengeluarkan peringatan, cahaya yang menyilaukan itu berjarak kurang dari 10 juta kilometer dari kota raja. Jika dia membiarkannya sendiri, tidak akan membutuhkan lebih dari selusin napas untuk dunia semesta ini untuk masuk ke kota raja. Konsekuensinya, tidak terbayangkan. Kota raja juga terletak di dunia semesta. Meskipun ukurannya tidak kecil, ia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, yang tidak ada bandingannya dengan Great Evolution Pass. Great Evolution Pass itu sendiri adalah artefak istana yang sangat besar. Bahkan jika tidak ada dekorasi di atasnya, daya tahan dan pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh dunia semesta. Terlebih lagi, apakah itu ras manusia yang menduduki jalan evolusi hebat atau klan tinta hitam yang menduduki jalan evolusi hebat? Ada semua jenis pengaturan di dalam jalan evolusi hebat, yang meningkatkan kemampuan pertahanannya. Dalam hal ukuran, dunia semesta yang tercakup dalam arai roh ini hanya sekitar 30% dari volume kota raja, tetapi jika harus dipukul langsung, seluruh kota raja akan dihancurkan. Belum lagi tuan kerajaan yang saat ini sedang menyembuhkan di sarang tinta hitam, bahkan sarang tinta hitam tingkat tuan kerajaan mungkin dihancurkan oleh dampak besar ini. Pada saat itu, bagaimana tuan kerajaan bisa melepaskannya dengan begitu mudah? Jika dia bisa menemukan dunia semesta ini yang menabrak kota raja sebelumnya, dengan kekuatan klan tinta hitam saat ini, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Namun, ras manusia yang tercela telah menggunakan pemblokiran dunia semesta untuk membuatnya lengah. Ketika dia melihat serangan aneh ini, dia hanya memiliki 10 napas untuk bereaksi. Tanpa waktu untuk memobilisasi pasukannya, dia melompat menuju dunia semesta. Bersamanya ada lebih dari 30 penguasa wilayah lainnya. Semua penguasa wilayah tahu bahwa saat ini, mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk memblokir serangan ini. Jika gelombang kejut sekecil apapun menghantam kota raja, itu akan mengganggu penyembuhan raja kerajaan. Penyembuhan klan tinta hitam mirip dengan tidur nyenyak. Apakah itu raja kerajaan atau klan tinta hitam biasa? Inilah masalahnya. Setelah terganggu, efek penyembuhan akan melemah. Tuan kerajaan adalah hal terakhir yang bisa diandalkan oleh klan tinta hitam, jadi bagaimana mungkin mereka berani membiarkan tuan kerajaan diganggu? Semua penguasa wilayah membubung ke langit, masing-masing memancarkan aura yang kuat, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Mengikuti di belakang tuan wilayah adalah tuan feodal yang sulit untuk dihitung. Di dunia semesta di mana pasukan ras manusia ditempatkan, Xiang San, Liu Ziping, dan beberapa kepala garnisun Orde ke-8 semuanya mengangkat kepala mereka untuk melihat, hanya untuk melihat para master klan tinta hitam dari kota raja bergegas maju seperti ngengat ke nyala api. Bahkan sebelum mereka tiba, serangan sengit diluncurkan ke dunia semesta. Bisakah itu diblokir? Seorang kepala garnisun Orde ke-8 bertanya. Sejujurnya, bahkan jika Orde ke-8 tidak mengambil tindakan, bahkan jika Orde ke-6, atau bahkan Orde ke-5, selama mereka punya cukup waktu, mereka bisa menghancurkan seluruh dunia semesta. Bagaimanapun, di Open Heaven Stage, mereka telah melepaskan diri dari belenggu dunia. Mereka memiliki alam semesta kecil mereka sendiri, dan kekuatan yang bisa mereka gunakan setara dengan kekuatan dunia. Menghancurkan Universe World tidak sulit bagi mereka. Open Heaven Stage seperti ini, tetapi klan tinta hitam juga tidak buruk. Namun, apa yang dihadapi klan tinta hitam saat ini bukanlah dunia semesta biasa, tetapi tempat di mana banyak master arai ras manusia telah menghabiskan hampir 1 bulan untuk menyiapkan berbagai arai roh. Keberadaan semacam ini bukan lagi hanya dunia semesta yang sederhana, itu adalah senjata pengepungan yang paling kuat. Lihat saja dan kamu akan tahu, jawab Xiang San ringan. Pengepungan kali ini hanyalah ujian untuk melihat seberapa efektif metode ini. Karena itu, tentara timur dan barat sama sekali tidak berniat mengerahkan pasukan mereka, jadi 2 komandan resimen dan kepala garnisun punya waktu untuk mengamati dan mengobrol. Dari apa yang bisa dia lihat,
para master klan tinta hitam semuanya menggunakan teknik mereka yang paling kuat, mengirimkan gelombang energi hitam pekat yang menyebabkan dunia semesta berkedip dan runtuh. Dengan lusinan penguasa wilayah menyerang bersama, kekuatan mereka bukanlah masalah kecil. Meskipun arai master ras manusia telah menyiapkan semua jenis arai roh pelindung di dunia semesta, mereka tidak dapat menahan pemboman dari begitu banyak penguasa wilayah. Tanpa menunggu Feodal Lord bertindak, cahaya dari seluruh dunia semesta meredup dan hancur, berubah menjadi puing-puing yang berserakan ke segala arah. Para penguasa wilayah tidak bisa menahan nafas lega, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merasa sedikit malu. Mereka terlalu berhati-hati. Bagaimanapun, ini hanyalah dunia semesta. Bahkan jika ras manusia telah mengatur semua jenis arai roh, seberapa besar ancamannya. Akibatnya, penguasa wilayah ini semua bergegas untuk menghentikan mereka. Jika ras manusia melancarkan serangan ke kota raja saat ini, mereka pasti akan kehilangan muka. Saat mereka memikirkan ini, di belakang alam semesta yang runtuh, cahaya cemerlang masih berkedip. Masih ada lagi. Cekong meraung marah. Para penguasa wilayah terkejut tetapi tidak panik. Bagaimanapun, mereka pernah mengalami ini sebelumnya dan tahu bagaimana menghadapinya. Kali ini, dengan tambahan Feodal Lord, itu bahkan lebih mudah. Beberapa napas kemudian, dunia semesta kedua dihancurkan, berubah menjadi batu pecah yang tak terhitung jumlahnya. Dunia semesta ketiga muncul. Penguasa wilayah mengutuk eselon atas ras manusia di dalam hati mereka, karena berulang kali menggunakan metode tercela seperti itu. Saat serangan kekerasan terbang ke arah mereka, bersama dengan lusinan penguasa wilayah dan banyak raja feodal, dunia semesta ketiga akhirnya dihancurkan kurang dari 10 juta kilometer jauhnya dari kota raja. Namun, penguasa wilayah tidak bersantai sama sekali saat mereka menatap ke kedalaman kehampaan, takut bahwa dunia semesta keempat akan menyerang. Apa yang membuat mereka merasa sedikit lega adalah tidak ada yang keempat. Ras manusia hanya mengatur 3 dunia semesta. Setelah memastikan bahwa semua alam semesta yang masuk telah diblokir dan bahwa mereka tidak menyebabkan gangguan apapun pada kota raja, tuan wilayah dan tuan feodal kembali ke kota raja. Mereka tidak merasakan banyak kegembiraan, tetapi sebaliknya, sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka. Kali ini, ras manusia telah membentuk 3 dunia semesta, tetapi mereka dengan mudah menghentikannya. Bagaimana jika ada 4, 5, atau bahkan lebih lain kali? Pada akhirnya, akan ada saat ketika mereka tidak bisa menghentikannya. Begitu mereka tidak bisa, belum lagi berapa banyak korban yang akan diderita klan tinta hitam, penyembuhan raja kerajaan pasti akan terpengaruh. Serangan ras manusia kali ini seharusnya hanya menjadi penyelidikan, dan serangan berikutnya akan menjadi yang paling penting. Mereka percaya bahwa setelah penyelidikan ini, eselon atas ras manusia pasti akan mengembangkan metode ini. Sial, dalam menghadapi taktik tak tahu malu seperti itu, pihak klan tinta hitam tidak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa menirunya, karena klan tinta hitam tidak memiliki begitu banyak master arai yang luar biasa untuk mengatur arai roh. 5230. Leluhur tua telah menyembuhkan luka-lukanya di alam semesta kecil selama 4 bulan, akan tetapi karena Yang Kai mengolah hukum waktu, aliran waktu di alam semesta kecil Yang Kai 4 kali lebih cepat daripada dunia luar, jadi di dunia luar hanya memakan waktu sebulan. Hanya dalam waktu sebulan, tentara timur dan barat telah menemukan metode seperti itu. Yang Kai tidak bisa tidak mengagumi Xiang San dan yang lainnya karena pandangan ke depan mereka. Setelah 3 alam semesta lewat, dia tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi karena penglihatannya terhalang, tetapi meskipun dia berada di lembah gunung yang sunyi, dia masih bisa merasakan fluktuasi energi yang hebat yang datang dari kota raja klan tinta hitam. Ketika penguasa wilayah klan tinta hitam melihat 3 dunia semesta yang tercakup dalam berbagai arai roh bergegas menuju kota raja, ekspresi mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, Yang Kai memperkirakan bahwa tidak akan sulit bagi klan tinta hitam untuk menghentikan 3 dunia semesta. Bagaimanapun, mereka memiliki 30 atau 40 penguasa wilayah, belum lagi 2 atau 3 kali jumlah murid tinta hitam Orde ke-8. Dengan hanya 3 dunia semesta ini, akan sulit untuk melakukan apapun pada klan tinta hitam. Faktanya, fluktuasi energi yang datang dari arah kota raja hanya berlangsung kurang dari 10 napas sebelum benar-benar menghilang. Hari-hari menjadi tenang kembali. Di sisi kamras manusia, tentara tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang kota raja. Di dalam alam semesta kecil, leluhur tua sedang memulihkan diri di rumah pemburu. Pasangan pemburu memperlakukannya dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan, mereka merawatnya seolah-olah mereka adalah orang tuanya.
Hampir setengah dari mangsa yang dibawa pemburu dari gunung telah memasuki perut leluhur tua. Pasangan pemburu itu cukup terkejut. Benda kecil yang mereka ambil dari gunung ini tidak besar, tapi nafsu makannya tidak kecil, dan dia sepertinya sangat suka makan. Satu-satunya hal yang membuat pasangan pemburu khawatir adalah bahwa meskipun gadis kecil itu makan banyak, dia tidak tumbuh banyak. Ketika dia menjemputnya saat itu, dia tampak seperti baru berusia 3 atau 4 tahun. Sekarang, 4 tahun telah berlalu dan dia masih terlihat sama. Ini tidak normal. Pertumbuhan seorang anak adalah yang tercepat, dan upaya 4 tahun sudah cukup untuk mengubah balita menjadi anak yang berlarian liar. Namun, mereka tidak dapat melihat hal-hal ini di anak yang mereka panggil senyum. Itu benar, setelah membesarkannya selama 4 tahun, pasangan pemburu itu juga menamai gadis kecil yang mereka ambil dari gunung ini karena dia akan tersenyum bahagia setiap kali dia makan sesuatu yang lezat, jadi mereka menamainya Smile. Mempertimbangkan bahwa Smile kemungkinan besar telah ditinggalkan oleh keluarganya karena penyakit serius, pasangan pemburu itu merasa bahwa alasan anak itu tidak tumbuh besar kemungkinan terkait dengan penyakit serius yang dideritanya saat itu. Pada saat itu, Dr. Chai telah meninggalkan resep dan menggunakan herbal untuk mengobatinya. Pasangan pemburu telah menghabiskan 4 bulan untuk menarik Smile kembali dari gerbang neraka. Meskipun dia telah berhasil bertahan hidup, dia pasti masih memiliki semacam penyakit yang menyebabkan tubuhnya tumbuh lambat. Satu-satunya hal yang menghibur pasangan pemburu itu adalah bahwa Smile bukanlah orang bisu yang awalnya mereka kira. Bukan saja dia tidak bisu, tetapi dia juga cerdas dan bisa menyanyi. Tak hanya itu, dalam hal berburu, anak ini ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Ketika dia dijemput saat itu, dia baru berusia 4 tahun, dan sekarang dia berusia 8 tahun. Apa yang bisa dilakukan seorang anak berusia 8 tahun? Pemburu tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak-anak berusia 8 tahun lainnya, tetapi senyum ini telah berburu di gunung bersamanya setiap hari. Pemburu itu secara khusus membuatkan busur kecil untuknya. Selama 6 bulan terakhir, Smile telah membawa kembali banyak mangsa, dan suatu kali, dengan bantuannya, pemburu itu bahkan berburu babi hutan besar. Babi hutan telah dengan senang hati dimakan oleh semua orang di desa selama setengah bulan. Selusin keluarga di desa semuanya memperlakukan Smile dengan sangat baik dan tahu bahwa anak ini suka makan, jadi setiap kali ada sesuatu yang enak untuk dimakan, mereka akan mengirim beberapa untuk memuaskan keinginannya. Pada hari ini, tepat setelah tengah hari, wanita kekar itu sedang sibuk di rumah ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa gerakan di luar pintu. Mendorong pintu terbuka, dia melihat bahwa kepala rumah tangga telah kembali dengan Smile. Ini membuatnya cukup terkejut karena masih pagi, tidak mungkin kepala keluarga pulang secepat itu. Yang membuat wanita kekar itu semakin khawatir adalah raut khawatir di wajah suaminya. Meskipun dia adalah wanita kasar dan pikirannya tidak setajam itu, setelah tidur bersama selama bertahun-tahun, ekspresi pemburu secara alami tidak bisa lepas dari pengamatannya. Apa yang salah? Wanita kekar itu bertanya. Pemburu menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Smile, keluarlah dan bermainlah." Sambil tersenyum, dia meletakkan busur dan anak panahnya. "Kalau begitu aku akan pergi mencari tuan." Mengatakan demikian, dia berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi. Wanita kekar itu dengan cemas berkata, "Pelan-pelan, jangan jatuh." Meskipun dia tahu bahwa anak ini dapat berlari di sekitar gunung dengan pemburu seolah-olah itu adalah tanah datar, wanita kekar itu masih khawatir dia akan jatuh jika dia berlari terlalu cepat. Adapun tuan yang dimaksud anak itu, dia adalah seorang sarjana yang secara tidak sengaja berkeliaran di sini 4 tahun lalu. Sarjana itu tampaknya sangat menyukai lingkungan di sini dan telah menetap di sini, tinggal di sini selama beberapa tahun. Tidak diketahui apakah dia akan tetap di sini selamanya. Sarjana itu tidak memiliki keterampilan lain, tetapi mereka pandai membaca dan menulis. Desa itu kekurangan guru, jadi atas permintaan pemburu, sarjana itu sekarang membantu mengajari anak itu membaca dan menulis. Pada hari-hari biasa, setiap keluarga akan membantu sedikit, jadi hari-hari mereka cukup nyaman. Senyum sepertinya cukup disukai sarjana itu. Menurutnya, setiap kali dia pergi, dia akan memberinya makanan lezat, yang banyak di antaranya bahkan belum pernah didengar oleh pasangan pemburu itu. Pasangan pemburu tidak terlalu mendalami masalah ini. Mereka hanya berpikir bahwa cendekiawan itu membutuhkan semua orang untuk mendukungnya dalam kehidupan sehari-harinya, jadi bagaimana dia bisa memiliki sesuatu yang baik untuk dibagikan kepada seorang anak. Tapi untuk Smile, apapun yang bisa dia makan enak. Setelah menonton Smile kabur, wanita kekar itu berbalik dan melihat suaminya duduk di meja, minum beberapa cangkir teh dan menghela nafas.
Wanita kekar itu tidak tahan melihat ini dan menamparkan punggungnya, hampir menyebabkan pemburu itu batuk darah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan bertindak seperti orang bodoh. Pemburu itu menghela nafas lagi dan berkata, hari ini di gunung, saya bertemu seorang wanita. Wanita kekar itu meliriknya dan mencibir, cantik. Pemburu itu tertegun sejenak sebelum tersenyum kecut, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kau tidak bertanya padaku di mana kita bertemu? Wanita kekar itu dengan dingin mendengus, di mana kamu bertemu dengannya? Pemburu itu menjawab, di rumah itu. Wanita kekar itu tertegun sejenak sebelum ekspresinya sedikit berubah, apa maksudmu? Pemburu itu memandangnya dan berkata, seperti yang Anda tahu, ketika saya membawa Smile turun dari gunung, saya menemukannya di rumah kayu itu. Jadi selama ini, setiap kali saya pergi ke gunung untuk berburu, saya akan pergi ke sana untuk melihatnya, tetapi saya tidak pernah menemukan apapun. Kali ini, sebenarnya ada seorang wanita di rumah kayu itu, dan dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya berasal dari keluarga besar dengan beberapa pelayan yang mengikutinya. Petik 2. Terus, wanita kekar itu memasang tampang waspada. Pemburu itu melanjutkan, ketika saya pergi untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di sana, salah satu pelayan wanita mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, nyonya mereka telah kehilangan sesuatu di sekitarnya dan sekarang sedang mencarinya. Ekspresi wanita kekar itu sedikit berubah, apakah mereka menemukannya? Pemburu itu perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak bertanya apa yang hilang darinya. Apakah dia melihat Smile? Pemburu itu menjawab, tidak. Saat itu, Smile dan saya berpisah untuk melacak rusa Roe, Smile tidak berada di sisi saya. Wanita kekar itu menghela nafas lega. Pemburu itu menghela nafas, nyonya, saya bisa melihat wajah dan senyuman wanita itu. Jangan katakan apapun. Wanita kekar itu tiba-tiba mengaum seperti singa, menyebabkan pemburu itu mundur ketakutan. Keagungan tirani harimau betina di rumah bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah tersinggung. Wanita kekar itu tidak menyerah dan dengan cepat berjalan ke pintu, tangannya di pinggang saat dia berteriak ke arah ruang kosong di luar, jika kamu kehilangannya, mengapa kamu masih mencarinya? Anda tidak merasakan sakit hati saat kehilangan dia saat itu, tetapi sekarang setelah dia pulih, Anda mencarinya lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menemukannya kembali? Cuy, dasar hajingan tak berperasaan. Tampaknya ada musuh yang tidak terlihat di luar pintu, dan wanita kuat itu seperti ular berbisa yang pendendam, mengutuk dan mengumpat untuk waktu yang lama. Orang desa tidak memiliki keterampilan lain, tetapi keterampilan mengutuk mereka adalah yang terbaik. Baru setelah memaki untuk waktu yang lama kemarahan wanita kekar itu mereda. Berbalik, dia melihat ke arah pemburu dan berkata, besok, aku akan naik gunung dan menembak wanita itu sampai mati. Pemburu itu berkeringat dingin, apakah itu ide yang bagus? Apa yang buruk tentang itu? Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya. Wanita kuat itu berjalan ke meja, mengambil teko, dan meminumnya untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Setelah minum seteko teh, dia melemparkan teko ke atas meja dan duduk di bangku dengan ekspresi kusam di wajahnya. Sesaat kemudian, wanita kekar itu menyeka matanya. Pemburu itu diam-diam melirik, mengapa kamu menangis? Wanita kuat itu hanya diam-diam menangis, tetapi sekarang dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak, suamiku, senyum adalah hadiah dari surga, tidak ada yang bisa membawanya pergi, kan? Pasangan itu telah menikah selama 20 atau 30 tahun dan telah rajin di tahun-tahun awal mereka, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak memiliki anak. 4 tahun yang lalu, ketika pemburu membawa Smile kembali dari gunung, wanita kekar itu merasa bahwa surga mengasihaninya dan memberinya hadiah. Pada awalnya, dia berharap kepala keluarga akan menemukan keluarga Smile dan mengirimnya kembali, tetapi setelah membesarkannya selama 4 tahun, apakah itu dia atau pemburu, keduanya menganggap Smile sebagai milik mereka, jadi bagaimana mereka bisa tahan untuk berpisah sekarang? Saat dia berpikir untuk berpisah dari anaknya, hati wanita kekar itu terasa seperti diiris oleh pisau. Pemburu itu menghibur, saya hanya memberitahu Anda bahwa saya bertemu dengan seorang wanita bangsawan hari ini yang kehilangan sesuatu beberapa tahun yang lalu. Kali ini dia datang untuk mencarinya, tapi aku tidak mengatakan dia pasti kerabat Smile. Mata wanita kekar itu dipenuhi air mata saat dia terisak, bukan itu yang kamu katakan, bagaimana pendapatmu tentang wanita itu dan penampilan Smile? Dia bahkan pergi ke sana untuk menemukan sesuatu yang hilang, jadi siapa lagi selain keluarga Smile? Pemburu itu terdiam. Faktanya, ketika dia pertama kali melihat wanita ini, dia telah memikirkan ide ini karena penampilannya agak mirip dengan Smile. Wanita kekar melolong tak henti-hentinya sementara pemburu tetap diam. Setelah waktu yang lama,
Pemburu itu berkata, seorang anak secara alami memiliki ayah dan ibu mereka. Melihat bahwa wanita ini juga berasal dari keluarga kaya, Smile harus kembali bersamanya. Itu lebih baik daripada berlari mendaki gunung bersamaku. Ketika dia dewasa, dia bisa menikah dengan keluarga yang baik.